قال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi al-hadis atau kama qala amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 0304 Bapak Sumaki beserta jajaran pengurus, para kesepuhan, tokoh masyarakat, wabil khusus yang saya hormati Bapak Imron SD, dan juga saya hormati Bapak Sugiertoyo, juga yang saya hormati Bapak Alamsyah, maupun bapak-bapak yang lain yang tidak bisa sebut namanya satu persatu dan tidak mengurangi rasa hormat saya. Ibu-ibu hadirat yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas surah rahmat dan nikmatnya. Di malam yang cerah ini kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat serta nikmatnya yang dicurahkan kepada kita semua, sehingga pada saat ini atau pada malam hari ini kita dapat hadir bersama-sama dalam rangka untuk mengikuti acara penutupan pengajian sementara atau tawakuf, pengajian kita sementara tawakuf atau berhenti sejenak dalam rangka untuk menghadapi sekaligus menghormati datangnya bulan suci Ramadan. Jadi maksud tawakuf atau berhenti sejenak pengajian kita ini bukan berarti kita kemudian leha-leha atau istirahat, ya, tidak ada kegiatan. Tapi justru dengan kita tawakuf atau berhenti sejenak pengajian yang selama ini kita adakan di tingkat RT ini demi untuk lebih giat lagi mempersiapkan mengisi datangnya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan lahir maupun batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat memanfaatkan tamu yang agung, yaitu datangnya bulan suci Ramadan, sehingga nanti kita keluar dari bulan Ramadan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaikan bayi yang baru lahir. Alhamdulillah. Salawat dan salam tidak lupa kami sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang saya hormati, kita patut bersyukur karena kita insya Allah ya, diberikan umur panjang, kita menjumpai bulan suci Ramadan. Senang apa senang? Dulu. Soalnya nadanya kadang-kadang berbeda dalam bulan Ramadan lagi. Nadanya kayak nada berat gitu ya. Justru kita senang kita kedatangan lagi bulan suci Ramadan, sebab tidak setiap orang diberikan karunia, diberikan umur panjang bisa mendapatkan bulan suci Ramadan. Saudara kita, tetangga kita, rekan kita sudah banyak yang mendahului kita. Lah kita ini termasuk beruntung, ya, diberikan umur panjang
insya Allah bisa mendapatkan bulan suci Ramadan. Dapat mendapatkan bulan suci Ramadan. Makanya sejak bulan Rajab kita berdoa, ya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan di dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami sampai pada bulan Ramadan. Lah, kalau kita diberikan umur panjang kemudian sampai kepada bulan Ramadan, mau kita apakan bulan Ramadan? Nah, itu kan masalahnya. Dengan datangnya bulan Ramadan kita merasa senang, ya. Ini kita diberikan anugerah yang luar biasa. Di dalam hadis Nabi disebutkan, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang bergembira, bersenang hati dengan datangnya bulan suci Ramadan, Allah mengharamkan jasad orang tersebut dimasukkan ke dalam neraka. Alhamdulillah. Nah, kalau begitu maka kita, karena sudah dijamin oleh Allah jasad kita tidak akan terkena api neraka, wah, kita nggak usah sholat lagi, nggak usah ibadah. Bukan begitu, ya. Justru dengan datangnya bulan Ramadan ini sebagai anugerah, senang saja, bergembira saja, Allah sudah memberikan jaminan, ya, badan kita tidak akan tersentuh api neraka. Baru senang, ya. Nah, biasanya kalau orang senang itu ada tindakan, ya. Kalau ada orang cinta tapi tidak berkorban, maka cintanya cinta palsu, ya. Sebab orang bercinta harus berani berkorban, ya. Ketika misalnya pacarnya, ya, malam-malam kepingin martabak misalnya, ya, maka walaupun hujan tetap karena berjuang demi apa yang orang yang dicintai, walaupun hujan-hujan tetap memberikan martabak walaupun basah kuyup. Ini bukti daripada orang itu cinta atau senang. Lah, kalau kita cinta datangnya bulan Ramadan, berarti harus kita benar-benar memanfaatkan bulan suci Ramadan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus, ya, yang wajib adalah puasa di bulan Ramadan. Lah, kalau berbicara puasa, ini sebenarnya bukan hanya umat Kanjeng Nabi Muhammad saja, ya. Umat-umat yang terdahulu ini juga diwajibkan berpuasa, ya. Cuman caranya yang berbeda, ya. Makanya dalam ayat kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan terhadap orang-orang yang sebelum kalian. Artinya syariat puasa ini bukan hanya syariat yang pada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, tapi juga umat-umat yang lain diwajibkan untuk berpuasa. Jadi yang berbeda adalah syariat. Maka puasa ini adalah ibadah, ya. Kalau yang tidak biasa ini berat, ya. Dan lagi puasa ini adalah ibadah yang tidak kelihatan, ya. Sehingga kesempatan untuk berbohong juga bisa, ya. Makanya puasa ini pahalanya luar biasa, ya. Karena apa? Ibadah yang bersifat rahasia. Kalau ibu misalnya bilang puasa, ya, padahal tadi habis makan misalnya, ya,
bibirnya dilap, ya, pura-pura lemes, ya, bilang berpuasa, nggak ada yang tahu. Tetap kalau bilang puasa, orang percaya. Tapi kalau misalnya ibadah sholat, ya, kelihatan, ya, kelihatan. Apa namanya? Nggak sholat bilang sholat. Apalagi misalnya ibadah haji, ya, itu semua orang tahu, ya. Semua orang tahu, bahkan perginya masih berapa tahun aja orang udah dengar kalau si Anu mau berangkat haji, ya. Tapi kalau ibadah puasa ini ibadah yang sangat rahasia, ya. Maka apa namanya, dalam hadis disebutkan as-shaumu li wa ana azzi bihi. Puasa itu karena aku, maka karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akulah yang akan memberikan pahala atau balasan, ya, kepada hamba. Jadi kalau istilahnya ibadah yang lain pahalanya sudah ditentukan, dilipat gandakan misalnya 10 kali, dilipat gandakan misalnya 70 kali, ya. Tapi kalau puasa, yang tahu adalah hanya Allah yang memberikan pahala, ya. Yang tahu adalah hanya Allah, diberikan pahala seberapa, ya. Makanya ibadah puasa itu, ya, atau khusus umumnya di dalam bulan Ramadan beribadah. Kalau kita ibadah sunnah, pahalanya sama dengan pahala wajib. Melaksanakan wajib, pahalanya dilipat gandakan sampai 70 kali. 70 kali. Belas. Nah, bahkan puasa pahalanya disembunyikan oleh Allah Subhanahu. Nah, oleh karena itu kita perlu persiapan, ya. Sebelum kita memasuki bulan Ramadan, kita perlu persiapan. Apa yang perlu disiapkan? Ya. Yang pertama adalah isti'dadur ruh, mempersiapkan ruh, mempersiapkan jiwa kita. Sebab bersihnya jiwa ini adalah penting, ya. Dalam hadis Nabi disebutkan ala anna fil jasadi mudghah, idza saluhal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu. Ingatlah bahwa di dalam jasad ini terdapat segumpal daging, ya. Segumpal daging. Ketika segumpal daging ini bagus, ya, maka seluruh tubuh menjadi bagus, ya. Tapi ketika segumpal daging ini jelek, maka seluruh tubuh akan menjadi jelek. Apa itu? Ala wahiyal qalbu. Ingatlah, dia adalah hati. Qalbu itu asal artinya berbolak-balik, ya. Yuqallibu itu membolak-balik. Maka hati ini, ya, berbolak-balik, ya. Kadang senang, kadang benci, kadang rindu, ya. Kadang malah dicaci. Itu namanya hati. Maka dari sekarang, ya, kita latihan untuk menjaga roh kita, hati kita. Orang timbul misalnya ngerasani orang, apa itu bahasa ngerasani? Libah. Ya? Libah bahasa Arab itu. Tapi kalau jadi gosip, ya, gosip, ya, atau mempergunjingkan, ya. Orang bergosip itu awalnya dari hati, ya. Hatinya karena nggak seneng, ya, kebetulan
orang yang tidak disenangi ini ya, ada masalah ya. Sehingga wah ini kesempatan kita ceritakan aja biar orang-orang yang tahu, biar dia malu. Si anu yo gini misalnya ya. Lah itu termasuk perbuatan hati ya. Lah sebenarnya ghibah ini bukan hanya di bulan Ramadan dilarang ya, sepanjang hayat kita ghibah dilarang. Cuman ketika dalam masuki bulan Ramadan ini dosanya lebih besar, lebih berbahaya ya. Kalau kita beramal di bulan Ramadan, kebaikan pahalanya dilipat gandakan. Begitu juga kalau kita berbuat dosa, jangan dikira ya, dosanya juga dilipat gandakan. Jadi bukan hanya pahala saja, tapi dosa yang dilakukan di bulan Ramadan dosanya dilipat gandakan. Dan lagi di dalam puasa itu ada yang membatalkan puasa, ada yang istilahnya membatalkan pahala puasa. Membatalkan puasa, kita makan, minum, bisa membatalkan puasa. Gosip mungkin secara hukum puasanya sah, kewajiban puasa kita sah, gugur, ya. Artinya sudah melaksanakan kewajiban. Tapi kita tidak mendapatkan pahala, ya. Itu yang dimaksud istilahnya sah dalam arti syarat, tapi tidak mendapatkan pahala, ya. Gugur pahalanya. Jangan sampai ada istilah atau jangan sampai apa yang dinyalakan oleh Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal atas. Banyak sekali orang yang berpuasa ya, tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya illa ju' wal atas, kecuali lapar dan dahaga. Ini kan sia-sia ya. Jangan sampai kita berbuat sia-sia. Jadi yang pertama harus kita siapkan adalah istidadur ruh ya, atau istidadun nafs, mempersiapkan jiwa kita, roh kita benar-benar roh kita bersih, sehingga apa yang kita lakukan adalah hanya hal-hal yang positif. Kemudian yang kedua adalah istidadul ilmi. Kita mempersiapkan ilmu, terutama ilmu puasa. Lah, masalah ilmu mah, apalagi ilmu puasa Pak, kita mau gak hafal. Dari kecil kita puasa, belum tentu. Ya. Ada puasanya yang cuma ikut-ikutan. Ada yang menyangka dikiranya puasa itu yang membatalkan hanya makan dan minum ya. Maka ada orang mandi di kali ya, pada siang bulan Ramadan ya. Kemudian sambil mandi dia buang air di dalam air ya. Kan dia tahunya yang membatalkan puasa adalah makan dan minum ya. Ketika mandi kemudian buang air di dalam air ya. Kira-kira batal nggak? Kan nggak melalui mulut. Batal karena melalui jalan yang terus ya kepada kerongkongan kita, kepada perut kita. Lah, kecuali kalau memasukkan sesuatu tidak melalui jalan yang terus. Misalnya ada bapak-bapak atau ibu-ibu sakit misalnya ya, ke dokter, wah ini harus diinjeksi Bu ya. Gimana ini diinjeksi? Ya Pak, apa-apa supaya kita sembuh ini ya.
kemudian disuntik, ya. Sama-sama memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita. Kira-kira batal nggak kalau pada siang hari bulan Ramadan orang itu disuntik, ya. Suntik beneran ini, ya. Tapi ada juga asumsi lain. Batal nggak kira-kira Bu? Ini memang ada yang mengatakan enggak, ada yang mengatakan batal. Enggak batal, alasannya apa? Tidak melalui jalan yang lurus, ya. Jalan yang lurus itu seperti mulut, lubang hidung, lubang telinga, ya. Kemudian lubang belakang, lubang itu jalan yang lurus, ya. Jadi kalau suntik yang mengatakan itu tidak batal. Karena apa? Karena tidak melalui jalan yang lurus. Jadi harus tahu. Dan lagi namanya ibadah. Walaupun ibadah kita ini benar sesuai dengan syariat, tapi bukan berdasarkan pengetahuan kita, hanya kebetulan saja. Ini nggak bisa begitu, ya. Jadi kalau ibadah harus persis tahu cara caranya, syariatnya bagaimana, itu baru diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harus dibekali dengan ilmu. Nah, kemudian yang ketiga, istidadul mal, mempersiapkan harta. Apa itu maksudnya mempersiapkan harta? Ya. Ini khususnya yang tadinya biasanya kerja berat, ya, angkatin batu, ya. Kalau Pak Imran misalnya bawa doser, itu sebenarnya agak berat, ya. Sebab yang jalan dosernya sendiri, kita cuma nyetir doang. Tapi misalnya jalanin doser, Pak, kita kerja berat, jalanin doser. Ya, dosernya kan jalan sendiri, ya. Beda kalau misalnya kuli panggul, ya. Yang panggul kan orangnya, ya. Jadi kerja berat. Maka ketika mau memasuki bulan Ramadan, istilahnya istidadul mal, kita persiapkan bekal, ya. Jangan sampai pada bulan Ramadan tidak berpuasa karena kerja berat. Masa sih kita diberikan umur 1 tahun itu kan 12 bulan. Katakanlah yang 11 bulan itu kita buat kerja. Kemudian sebagian dari hasil kerja ini, ya, sebagian kita simpen, nanti kita buat bekal di bulan Ramadan. Masa nggak bisa? Ya. Nah, sebenarnya ini kalau dibandingkan dengan orang Arab, gitu Pak, ya, Bu. Kalau orang Arab ibaratnya kerja sebulan itu bisa dimakan untuk setahun berikutnya atau 11 bulan yang akan datang. Lah kita hanya berhenti sebulan, yang persiapan kita selama 11 bulan untuk istirahat 1 bulan. Masa nggak bisa. Jadi sebenarnya nggak ada alasan, karena saya kerja berat. Ini karena kita tidak sungguh-sungguh aja. Jadi kalau kita sungguh-sungguh, insya Allah ada jalan keluar. Lah bagi ibu-ibu, persiapan mal ini atau persiapan berupa harta, termasuk misalnya persiapan rukuhnya, ya. Nah, tidak persiapan rukuh di sini bukan berarti harus beli baru, ya. Bisa saja rukuh yang lama, tapi mungkin dicuci lebih dahulu supaya kita nyaman dengan rukuh yang kita pakai. Sehingga di dalam bulan Ramadan ini kita benar-benar siap untuk menjalankan ibadah. Tadi sudah saya sampaikan,
tidak ada bandingannya bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan yang selain Ramadan. Dan tadi tidak setiap orang ini mendapatkan kesempatan untuk bisa menjumpai bulan Ramadan, ya. Termasuk kita, ini tidak ada jaminan untuk tahun yang akan datang bisa menjumpai bulan Ramadan lagi, ya. Oleh karena itu, mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita manfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, ya. Sehingga kita nanti keluar bulan Ramadan, ya, dosa-dosa kita terhadap Allah diampuni oleh Allah, tinggal dosa-dosa kita di antara sesama. Makanya tadi kata Pak RT, nanti setelah bulan puasa, nanti di bulan Syawal kita mengadakan mulai pengajian lagi, diawali dengan halal bihalal. Nah, mungkin dari sekarang kalau kita punya dosa di antara sesama, kita sudah saling memaafkan, sehingga kita dalam bulan Ramadan benar-benar kita tidak punya beban, ya. Yang punya beban terutama dosa di antara sesama. Dan yang sama-sama ini sebenarnya paling berat, ya. Di samping kita mohon ampun kepada Allah, ya, di Allah mengampuni. Ketika antara sesama ini sudah saling memaafkan. Sekali lagi mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lahir maupun batin, sehingga kita nanti dalam menghadapi bulan Ramadan bisa memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan ibadah kita nanti juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekian sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat khususnya saya pribadi dan umumnya kepada yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Sahiri waqohumma fiqlaqomitoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Doanya pernah? Itu kan corona. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati sayyidina Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Walhamdu hatta tarbo, walhamdu ila radin, walhamdu ba'da ridho. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min ahwal wal afat, wa taqdi lana bi jamal hajat, wa tutahhiruna bi ihsani tarfa'una, dan ala darajat tuballighuna bi asrawiyatin jamal al-mahabbatal. Allahumma taqabbal wa awsil sababa ma qara'nahu min al-Qur'anil azim min suratil Fatihah wa suratil Ikhlas wa Muwajjadah. وما هللنا وما استغفرنا وما صبحنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية وسيلة ورحمة نازلة وبركة شاملة صلى الله في حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجميع خالق الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين ومن جميع ملائكة المقربين والعلماء المصنفين والحق المفسرين جميع السادة السلام صلى يا عبد القادر جيلان وتسسر هو قدرتي سنة مغربا سبيل الرسول وبدأ سبيل القاسم بن عبد القادر إمام الطريقة متبادل السلطان مولانا سبحان الله السلطان ممكن بعد dari Datuk berarti saya naik tanah rasa macam saya cari semua masalah penuntut kalau di dunia tidak di paling bangga di hasil masalah amat asal dalam berarti ya Mani Kudus sama Mas Udi Mansur dalam yang terakhir berarti kita kelas saja ولا قدرة إلا بالله ولا قدرة
بأرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا جداتنا وأقربائنا وبجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واغفر جنة مصواه اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا جنة مصواه اللهم اجعل قبورهم وقبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم وقبورهم مغفرة فريرا اللهم اجعل قراءتنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وإنا نرجى الجنة رفيقا اللهم اسقهم بمسجد والبركة ونقم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وقنا عذاب النار اللهم صل على المغفرة على القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا عصيرا إلا يسرته ولا جاهلا إلا علمته ولا بيوتا إلا سترته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة يا الله من حكمنا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها واقضي الله حوائجنا من الدنيا والآخرة اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم إيماننا وسلم أجسادنا وسلم أقربائنا من كل باب من باب الآخرة اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وارحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين شهد لله له الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين